Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, namun juga berbagai sektor ekonomi, lebih spesifik lagi terhadap industri perbankan. Untuk itu, setiap industri perbankan mencari berbagai cara agar bisa bertahan di tengah kondisi pandemi. Salah satunya yang dilakukan oleh Bank Bukopin dengan melakukan kerjasama dengan industri finansial raksasa dari Korea Selatan. Lantas bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan? Kita akan membahasnya pagi ini bersama dengan Direktur Utama Bukopin, Bapak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat pagi, Pak Rifan. Selamat pagi, Pak Jason. Apa kabar? Luar biasa. Harus selalu sehat ya. Harus sehat ya, Pak. Itu yang jadi poin penting sebenarnya. Iya. Pak Rifan, saya mau langsung saja sebenarnya. Ini kalau kita melihat kondisi pandemi seperti ini kan juga berpengaruh terhadap industri perbankan, khususnya Bank Bukopin. Kalau saya tanya, kondisinya seperti apa, Pak, sekarang? Ya, sedikit mungkin melihat ya, tahun 2019 kita lihat pertumbuhan dibanding tahun 2018, kita pertumbuhan laba mencapai 5%. Dan perbaikan NPL juga dari 4,75 menjadi 4,45. Artinya sudah tetap ada di bawah threshold dan masih terjaga dengan baik. Di sisi lain kita lihat terjaga LDR juga masih sekitar 85%. Namun demikian pada awal terutama bulan April, mulailah sensitif terhadap pandemi COVID-19 ini. Kita rasakan di sektor bisnis perdagangan menurun dan sebagainya. Sensitif dari transaksi-transaksi juga mulai menurun, yang sifatnya datang ke kantor karena mereka takut dan sebagainya. Tapi di sisi lain transaksi digital meningkat. Itulah kondisinya selama ini, dan ini kita yakini bahwa kondisi ini tidak hanya di Indonesia, tapi di industri perbankan lainnya di dunia, dan kita berharap bisa melewati COVID ini dengan baik. Oke, tidak hanya sehat badan, tapi kalau secara kinerja begitu, Pak, Bank Bukopin masih sehat nggak sih, Pak, di kondisi pandemi seperti ini? Ya, sehat pasti sehat, dan aman pasti aman. Jadi dalam proses menghadapi pandemi ini, kita pernah melihat satu ulasan gitu ya, bagaimana dengan antrian yang ada di cabang dan sebagainya. Yang perlu kami beritahukan bahwa ketika pandemi COVID-19 ini, maka harus dipahami hampir 48% ya, kantor cabang kita tutup. Sehingga pelayanan-pelayanan ini kan masuk kepada cabang-cabang yang lainnya. Dan pada saat melayani cabang tersebut, kita pun harus melakukan protokol COVID-19 ini. Ya, bagaimana kita melakukan dengan jarak dan sebagainya. Nah, inilah kemudian sempat muncul ya, bagaimana kondisinya dan sebagainya, juga pembatasan transaksi jumlah orangnya, karena kita ingin bahwa nasabah kami tetap melakukan transaksi, juga tetap terjaga kesehatannya. Oke, artinya yang saya simpulkan di sini, antrian panjang yang sempat terjadi di beberapa kantor cabang itu karena menerapkan protokol kesehatan tersebut, Pak. Bukan karena terjadi sesuatu yang terkait dengan likuiditas segala macam. Ya, pasti yang transaksi yang sifatnya ramai akan berdampak likuiditas. Ya, tetapi harus kita ketahui bahwa Bukopin ini di tanggal-tanggal tertentu kita harus melayani yang namanya payroll, pembayaran PNS, kemudian pensiun ya, maupun asabri. Ini harus kita layani. Nah, di waktu-waktu tertentu, karakteristik nasabah-nasabah kami yang payroll ini memang terutama yang di PNS pensiun itu ya, dan maupun taspen yang dari nasabah-nasabah asabri, mereka melakukan transaksinya tunai, sehingga mereka terbiasa datang ke bank, dan itu adalah satu komitmen kita untuk melakukan pelayanan kepada pensiun. Dampaknya memang di tanggal-tanggal tersebut maka muncul antrian, ya kan, dan kemudian kita lihat di dalam ya kurang lebih 2-3 hari ini setelah tanggal 1 sudah nggak ada, dan kita pun improve yang tadinya kita rasakan berisiko untuk mereka datang. Kita kembangkan teknologi antrian dengan chatbot yang kita miliki. Jadi sekarang nasabah bisa melakukan antrian melalui chatbot dulu, masukin nomor rekening, nomor handphone, nama, kemudian akan mendapatkan nomor antrian, dan nomor antrian itu kemudian akan diketahui dia jam berapa datang ke bank tanpa antri. Itu per kapan, Pak, kebijakan itu? Per Senin kemarin kita mulai. Jadi sekarang Jakarta kita mulai, insya Allah Senin depan seluruh Indonesia. Artinya ini kan protokol kesehatan kita lakukan, pelayanan nasabah juga kita lakukan. Ya, harapan kita nasabah
kalau ada yang terganggu kemarin minta maaf. Kita perbaiki ini untuk tetap bisa memberikan pelayanan nasabah dengan baik. Oke, yang menjadi pertanyaan saya berikutnya Pak, di tengah kondisi serba prihatin seperti ini, serba sulit begitu Pak, bagaimana menjaga Bank Bukopin ini tetap survive? Apa upaya yang dilakukan? Kalau saya baca dan saya sudah mention di awal tadi, memang bekerja sama dengan finansial raksasa Korea Selatan. Siapa mereka dan bagaimana bentuk kerjasamanya kita akan bahas. Pak Rifan, usai jeda, pemirsa ini kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau lanjut kembali ke Pak Rifan. Pak, untuk bisa menjaga Bukopin tetap bertahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja sama akhirnya dengan salah satu finansial raksasa adalah Bukmin Bank. Ini seperti apa dan siapa mereka sebenarnya Pak? Ya, KB Kukmin Bank, mereka menyebut. Ini adalah satu perusahaan, namanya grup besarnya adalah KB Financial Group. Total bisnis di Korea ini mencapai hampir 1.500 triliun. Artinya untuk keseluruhan grup dengan 12 anak perusahaan ya. Namun yang spesifik masuk ke Bank Bukopin adalah KB Bank atau KB Kukmin Bank. Kukmin Bank ya. Kukmin Bank ini memiliki 4.000 triliun asetnya. Mungkin seluruh bank di Indonesia di jumlah lebih besar KB Kukmin Bank gitu. Artinya ini memang raksasa besar sekali. Nah, KB ini sebenarnya sudah masuk sejak Juni 2018. Pada saat untuk peningkatan modal, kalau tadi kenapa kita harus berpartner, karena kita mau tumbuh dengan penambahan modal agar bank bisa tumbuh dengan baik. Sudah menjadi salah satu pemegang saham sebenarnya dari 2018 ya Pak? Persis. Pada saat pelaksanaan penawaran umum terbatas atau PUT 4 dan Kukmin masuk di posisi kedua pemegang saham utama. Pemegang saham utama yang pertama adalah Bosowa 23% dan Kukmin 22%. Nah, ini kemudian pada kesempatan berikutnya karena salah satu syarat di industri perbankan itu harus ada controlling. Controlling atau pemegang saham pengendali itu harus minimal 25%. Maka bank harus menyelenggarakan lagi PUT 5 atau penawaran umum terbatas 5 yang kita selenggarakan dan kemarin mendapatkan izin resmi tanggal 29 Juni tahun 2020. Resmi kita berikan penawaran ini kepada masyarakat maupun pemegang saham yang ada, dan pada salah satu prosesnya Bosowa mengambil right-nya dan Kukmin bersedia sebagai standby buyer. Artinya ini kemudian muncullah bahwa Kukmin lah nanti akan yang bersedia menjadi pemegang saham pengendali. Karena kalau Bosowa mengambil rate-nya saja, itu berarti komposisi Bosowa masih di 23%. Sementara Kukmin ini akan masuk range dari 26 sampai maksimal 44,2. Jadi batas 26 ini cukup untuk menjadi pemegang saham pengendali. Nah, kekuatan ini penting buat industri bank seperti ini, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa di tengah gejolak dan sensitif hari ini, bahwa kita mendapatkan partner yang baik untuk mengembangkan bisnis Bank Bukopin pada masa yang akan datang. Tapi sebenarnya secara resmi kapan KB Kukmin Financial Group ini yang diwakili oleh Kukmin Bank ini akhirnya bergabung begitu secara resmi dan meningkatkan kapasitas sahamnya, itu kapan Pak? Ya, sebetulnya sejak 2018 Kukmin ini sudah menempatkan satu direktur risk management dan satu komisaris. Artinya ini sudah ada di dalam manajemen. Nah, proses inilah kemudian apakah due diligence, kemudian melakukan melihat opportunity bisnis, kemudian sampai dalam PUT 5 ini saya akan sebagai standby buyer. Pernyataan ini sebenarnya sudah final. Hanya memang masa penawaran umum terbatas ini kan akan berakhir tanggal 27. Tapi statement standby buyer yang diberikan kepada kami atau kepada otoritas jasa keuangan ini cukup memberikan ruang gitu ya, bahwa ya inilah jelaslah pemegang saham pengendali untuk Bank Bukopin. Dan ini akan memberitahukan kepada masyarakat, udah jelas kok, gitu ya. Jadi PSP-nya sudah ada dan kemudian
Kukmin akan bersedia sebagai pemilik yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan bisnis Bank Bukopin di masa yang akan datang. Oke, untuk Bank Bukopin dampaknya sudah terasa, sahamnya akan ditambah oleh Kukmin, tapi untuk masyarakat tadi, seperti yang Bapak bilang, apa dampak yang akan mereka rasakan, terutama nasabah Bank Bukopin ketika Kukmin ini sudah memperluas sahamnya di Bank Bukopin, Pak? Ya, jadi yang berjalan kemarin kan adalah ketika memasukkan tenaga ahli sebagai direktur, sebagai BOD -1, -2 yang ada di Bukopin maupun komisaris, maka muncullah transfer knowledge gitu ya. Kita tahu bahwa ada beberapa kondisi yang mungkin kita bisa diterapkan. Korea sama Indonesia ini berbeda, dengan karakteristik yang berbeda tapi hampir sama Asianya. Yang kedua, karakteristik Korea jauh lebih bicara teknologi lebih maju ya. Dan terbukti bahwa saat ini kita mengaplikasikan dua sebagai bagian dari tadi transfer knowledge atau best practice, baik di risk management maupun di teknologi. Di risk management sekarang SLA terhadap risk keputusan-keputusan atau PO ini lebih cepat. Nah ini yang udah terjadi di sana, sehingga setiap keputusan kredit, analisa kredit sebagainya ini akan lebih cepat karena mereka sangat-sangat berpengalaman di sana. Di sisi lain di teknologi ini dalam tahap penerapan. Kita lihat hari ini siapa sih nggak akan bergerak ke digital gitu ya. Dan dampak inilah yang akan diberikan kepada masyarakat, kemudahan bertransaksi, kemudahan misalkan pengajuan aplikasi mortgage atau pinjaman KPR, tentu akan berdampak baik untuk nasabah begitu. Kita akan bahas lebih detail lagi Pak setelah ini bagaimana dengan program-program terobosan ketika kerjasama dengan Kukmin ini sudah semakin diperluas, bentuk-bentuk kerjasama nyatanya seperti apa kita akan bahas usai jeda. Pemirsa kami akan kembali saat lagi. Saya kembali lagi ke Pak Rifan. Pak, apa alasan terkuat sehingga Kukmin Bank ini menjadi pemegang saham pengendali dan sudah ditentukan, dan kira-kira program-program ke depannya yang akan dikolaborasikan seperti apa untuk bisa melayani nasabah, Pak? Ya, tadi mungkin sekilas saya sampaikan bahwa Kukmin ini, KB Financial Group ini besar sekali. Dengan 12 perusahaan, 1.500 triliun, dan banknya pun punya 4.500 triliun asetnya. Dengan ragam produk dan sebaran bisnis yang luar biasa. Sekarang KB Bank atau KB Kukmin Bank ini sekarang sudah ada di 24 negara. Praktis best practice internasional bisnisnya jauh lebih banyak, lebih proven untuk diterapkan di Indonesia. Kalau bicara Asia, dia udah sukses di Kamboja, sukses di Myanmar gitu ya. Dia dua negara ini sukses dengan beragam produk yang sama. Kalau tadi saya bilang bicara baru mortgage, belum bicara masalah microfinance yang di Myanmar sama Kamboja dia sukses di microfinance-nya. Nah ini related dengan Bukopin. Bukopin ini punya aset yang 57%-nya adalah UMKM. Artinya klop gitu ya dengan niche-nya Kukmin. Lalu kenapa juga Kukmin ini masuk ke Indonesia? Menarik, kenapa tertarik sama Bukopin? Satu perusahaan perbankan Korea masuk ke Bukopin, ini adalah perusahaan terbesar dari perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Betul. Ada beberapa bank lah, tapi ini yang terbesar. Artinya Kukmin memilih bank yang terbesar dengan pola bisnis yang sama dan bisa dikembangkan. Nah kemarin pada saat kita diskusi dengan due diligence dan beberapa produk, itu tampak sekali bahwa ketika sudah mengeksersis menjadi pemegang saham pengendali, langsung akan muncul banyak produk. Yang produk ini adalah produk turunan gitu. Jadi tidak begitu butuh waktu lama karena mereka sudah sukses di beberapa negara. Apakah yang mirip dengan karakteristik Indonesia, misalkan kayak Myanmar, Kamboja, atau India bahkan gitu ya. Kemudian ketika diterapkan ke Indonesia sehingga banyak puluhan produk, puluhan program bisa dilakukan dengan cepat. Ya, baik dengan teknologi yang mereka miliki, yang tinggal diaplikasi ke kita, maupun kebijakan-kebijakan yang pasti akan proven untuk diterapkan di masyarakat. Jadi banyak sekali peluangnya. Gitu. Dengan Kukmin menjadi PSP, pemegang saham pengendali, artinya ini bisa dibilang akan membawa Bank Bukopin ke tren yang lebih positif begitu, Pak Rifan? Sangat positif, karena kita lihat bahwa ini adalah niat yang besar ya. Baik, kemudian saya yang langsung berkomunikasi ya, baik dengan CEO maupun dengan Managing Director Global Financial sendiri, mereka komitmen gitu. Jadi setelah selesai proses ini, sekarang dalam proses mereka sudah melakukan pengiriman technical assistant ya, kemudian mereka sudah 2 tahun mereka cukuplah mengenal karakteristik gitu. Bahkan dalam pernyataan kemarin
karena ketika melakukan PUT5 langsung datang. Ya. Kita tahu bahwa sangat sensitif buat orang Korea untuk datang ke Indonesia, tapi demi memajukan Bank Bukopin ini mereka datang timnya, dan sekarang juga masih ada di Indonesia, dan beberapa hari ini selalu kita menyiapkan kira-kira kita mau startnya kapan. Saya kira cepat. Ya kalau memang bila nggak perlu September, Agustus dimulai juga kita akan siap lakukan. Dan ini akan berdampak baik ya, baik secara produk, secara image, atau kepercayaan masyarakat kepada Bank Bukopin. Oke, ini untuk terkait juga trust dari masyarakat juga, tidak hanya dari Kukmin saja, tapi juga ada Treasury Management dan juga Technical Assistant yang dibantu oleh Bank Pemerintah. Ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, jadi ini ketika muncul berbagai cerita tentang Bank Bukopin, ini yang penting diketahui oleh nasabah maupun masyarakat. Hari ini begitu pentingnya Bank Bukopin ini, ya, dan 3 pihak yang sangat fokus untuk mensupport. Satu adalah government, pemerintah. Pemerintah ini sangat serius, artinya melihat keberlangsungan Bank Bukopin, bisnis ya, diterpa isu dan sebagainya. Ini terbukti kemarin pada waktu muncul hoax, kemudian kepolisian langsung menindaklanjutin, ditangkaplah pelaku hoaxnya, berita-berita negatif ya. Yang kedua adalah regulator, dalam artinya OJK. OJK serius, ya pada saat pelaksanaan di tengah krisis seperti ini, pelaksanaan penawaran terbatas bisa di-accept dengan cepat, tujuannya adalah satu keputusan yang cepat dilakukan di masa-masa sensitif. Ketiga adalah pemegang saham, yakni baik Bosowa, kan mengambil rate-nya, berarti positif, akan muncul modal baru. Yang kedua adalah Kukmin, langsung sebagai stand buyer, lebih luas lagi, akan menyiapkan modal berapapun besar yang dibutuhkan dari Bank Bukopin untuk mengembangkan bisnis. 3 unsur ini penting untuk sebuah keberlangsungan bisnis bank. Nah ini yang kemudian kita yakini kita akan lepas dari keadaan seperti ini, dan kita akan melewati ini ya, dan setelah selesai semua kita akan lihat perkembangan perbankan ini. Kita akan lihat Bukopin akan maju dengan digitalnya, Bukopin akan maju dengan produknya bersama Kukmin di masa yang akan datang. Pak, singkat saja, sudah diperkuat dengan berbagai upaya yang dilakukan. Pesan untuk nasabah seperti apa, Pak? Untuk para nasabah, Bank Bukopin aman. Dalam konteks berbagai media yang diceritakan adalah memang bahasa-bahasa yang dari masyarakat yang kita tidak bisa hindari. Baik. Dengan pelayanan yang agak terganggu, percayakan kami memperbaiki pelayanan yang akan menjadi semakin baik, tetap bisa memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik, dengan beberapa improvement, perubahan-perubahan agar bisa melayani dengan tetap protokol kesehatan yang kita lakukan dengan baik. Baik, komitmen akan terus dijaga ya Pak Rifan ya. Baik, terima kasih Pak Rifan Ahmad Purwantono, Dirut Bukopin telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak.